Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nida Salsabila. Kenalkan, nama saya Feni Lucianti. Nama saya David Manalu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jenis berita fakta dan bukan fakta, lalu membedakan fakta dengan opini. Pada video pembahasan kali ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar jurnalistik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian tahu nggak sih apa itu jurnalistik? Jurnalistik berasal dari bahasa Belanda, journalistik, yang artinya bisa dibatasi secara singkat sebagai kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Nah, jurnalistik juga didefinisikan sebagai suatu keterampilan atau kegiatan mengolah bahan berita, mulai dari meliputi sampai pada penyusunan yang layak disebarluaskan kepada masyarakat secara rutin setiap hari melalui surat kabar, majalah, radio, maupun siaran televisi. Nah, itu dia jurnalistik. Lebih jelas kan? Tapi di dalam hal perjurnalistik nggak bisa jauh dengan namanya fakta. Sekarang, apa itu kalimat fakta? Kalimat fakta adalah kalimat yang mengedepankan fakta nyata dan hasil temuan, dan seringkali menggunakan kutipan dari berbagai sumber sebagai penguat argumen. Kalimat fakta itu kejadiannya sudah terjadi dan pasti biasanya disertai dengan waktu kejadian. Contoh, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Fakta juga terdapat ciri-cirinya nih, antara lain yang pertama, benar-benar terjadi, kedua, sifatnya objektif, yang ketiga, diperkuat dengan angka-angka, yang keempat, memiliki data yang akurat misalnya tanggal, tempat, dan waktu kejadian. Yang kelima, biasanya dapat menjawab pertanyaan 5W1H dengan jawaban yang pasti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis fakta, jenis-jenis berita, dan kalimat fakta berita. Ada dua jenis fakta yang sering kali diangkat oleh media. Yang pertama ada fakta sosiologis, yaitu ketika berita disajikan bahan bakunya berupa peristiwa atau kejadian nyata atau faktual. Yang kedua, ada fakta psikologis, yaitu ketika berita yang disajikan bahan bakunya berupa opini atau interpretasi subjektif terhadap suatu fakta. Menurut Siono 2007, fakta dalam berita terdiri dari beberapa kategori, yaitu ada fakta benda, fakta peristiwa, fakta jumlah, fakta waktu, dan fakta faktor penyebab. Untuk fakta benda, memuat sifat, perihal, kondisi, atau situasi yang terjadi pada seseorang, tempat, atau sesuatu. Untuk fakta peristiwa, yaitu fakta perihal sesuatu keadaan sebagaimana adanya, seperti bencana alam, kebakaran, pertemuan besar, dan kecelakaan. Fakta jumlah dituliskan dengan angka atau bilangan. Adapun untuk mengidentifikasi fakta jumlah dapat dilakukan dengan pertanyaan berapa. Fakta waktu keterangan, yaitu keterangan yang menjelaskan berlangsungnya sesuatu dalam waktu tertentu. Untuk fakta faktor penyebab, mengungkapkan fakta tentang penyebab mengapa sesuatu itu bisa terjadi atau berlangsung. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, atau penting bagi sebagian besar khalayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet. Nah, seiring berkembangnya zaman, maka saat ini memperoleh berita dengan lebih mudah dan cepat, bahkan berita sudah terbagi beberapa jenis. Berikut ini penjelasan mengenai jenis-jenis berita. Pertama ada straight news, yaitu merupakan jenis berita langsung yang isinya ditulis secara singkat, padat, apa adanya, dan lugas. Pada umumnya, jenis berita ini terdapat pada halaman utama surat kabar. Straight news terbagi menjadi dua jenis, ada hard news dan soft news. Hard news merupakan yang isinya mempunyai nilai lebih, berkualitas, dan juga terbaru. Isinya suatu peristiwa terbaru dan tiba-tiba terjadi. Kalau untuk soft news, suatu berita pendukung yang bersifat ringan, berita yang tidak bersifat serius atau tidak menegangkan. Yang kedua, ada jenis berita deep news,
terdapat ulasan-ulasan yang mendalam terhadap suatu kejadian atau peristiwa, menonjolkan pada mengapa suatu peristiwa dapat terjadi. Untuk mengangkat suatu berita lebih mendalam, berita ini sering terlihat panjang sebab mengungkapkan informasi secara tuntas. Nah, yang ketiga ada opinion news, merupakan berita yang berisi mengenai pendapat, pernyataan, dan komentar, memberikan pernyataan kepada narasumber seperti konferensi pers, pidato. Nah, yang kelima ada interpretative news, yaitu pengembangan dari straight news dengan ditambahkan komentar dan juga penilaian yang berasal dari reporter ataupun narasumber. Adalah gabungan fakta dengan opini. Pada berita ini, reporter juga mencoba untuk menjelaskan inti dari latar belakang masalah. Nah, yang keenam nih, ada investigation news. Tidak jauh berbeda dengan interpretative news, yakni pengembangan dari berita yang sudah ada dari sebelumnya. Bedanya, berita yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh wartawan. Nah, berikut ini merupakan contoh kalimat fakta yang ada di dalam berita. Saya akan membahas mengenai fakta dengan opini. Nah, fakta dengan opini ini mempunyai dua hal yang berbeda. Fakta merupakan sesuatu yang terjadi dengan sebenarnya, peristiwa, kenyataan, kejadian yang tidak direkayasa dan memiliki sifat yang objektif. Nah, kalau opini merupakan sesuatu yang ada dalam pikiran, gagasan, pendapat, pemikiran dalam diri seseorang yang bersifat subjektif. Nah, jadi fakta dengan opini memiliki perbedaan. Kalau fakta itu objektif, kalau opini itu subjektif. Nah, dalam membentuk opini terdapat 3 komponen dalamnya, yaitu ABC of attitude. Yang pertama ialah efek. Efek merupakan evaluasi berdasarkan perasaan seseorang secara emosional untuk melakukan penilaian baik atau buruk. Yang kedua ialah behavior. Behavior merupakan menggerakkan seseorang secara aktif melalui tindakan atas reaksi yang didapatnya dalam seseorang. Nah, yang ketiga ialah cognition. Cognition merupakan penalaran seseorang untuk menilai suatu informasi, pesan fakta, dan pengertian yang berkaitan dengan pendiriannya sendiri. Cara membedakan fakta dengan opini. Yang pertama, fakta bersifat objektif dan opini bersifat subjektif. Diingat ya, fakta bersifat objektif dan opini bersifat subjektif. Yang kedua ialah fakta merupakan hal yang sudah tentu benar. Contohnya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sedangkan opini merupakan hal yang belum tentu benar dan meninggalkan perdebatan. Contohnya, presiden terbaik di Indonesia adalah B.J. Habibie, dan hal itu belum tentu benar. Semua orang tidak bisa setuju dengan hal itu dan akan meninggalkan perdebatan. Yang ketiga ialah fakta berisi berdasarkan data-data yang sudah jelas. Contohnya, kebakaran di Tanah Abang menghasilkan 28 orang dengan luka berat dan 12 orang dengan luka ringan. Sudah ada data-data yang jelas dalam kalimat fakta tersebut. Sedangkan opini berdasarkan pemikiran dan perasaan dari kemungkinan. Contohnya, saya rasa saya akan lulus SBMPTN walaupun dia tidak semangat belajar. Itu kan merupakan sebuah opini dari diri seseorang yang berdasarkan kemungkinan yang dia rasa saja. Dan yang terakhir ialah fakta menggunakan kata-kata yang sudah jelas, kata-kata yang konkret dan sudah tentu fakta. Sedangkan opini menggunakan kata-kata sifat. Contohnya, Agnes Mo adalah penyanyi yang sangat hebat dan juga memiliki suara merdu, dan dia merupakan salah satu penyanyi yang sangat dikagumi oleh banyak orang di Indonesia. Nah, contohnya tersebut. Itulah cara-cara membedakan fakta dengan opini. Sekian dari presentasi kami mengenai jenis berita fakta dan bukan fakta, lalu membedakan fakta dengan opini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.